Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. As-salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sesepuh kita, nampak hidup semakin terasa tentram ketika para sesepuh itu hadir, dan biasanya memang posisinya di sana, tidak boleh kemudian tergantikan, dan sebagian ada di belakang. Terlebih ada yang juru kunci pintu masuk. Pengurus Majelis Taklim Sahaja yang kami hormati, para ibu keluarga besar Majelis Taklim Sahaja yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang sungguh sampai kapanpun kita tidak pernah mampu menghitung kenikmatan itu. Karena keterbatasan kita, seolah kenikmatan menjadi terasa begitu terbatas, kenikmatan seolah terasa menjadi sempit. Insya Allah hadirnya para ibu menjadi bagian rasa syukur. Setiap kegiatan, setiap ibadah yang dilandaskan rasa syukur, maka insya Allah yang berat itu akan menjadi terasa ringan. Pokoknya saya besok harus berangkat Majelis Taklim Sahaja. Insya Allah yang menyampaikan tausiah UAS, Ustadz Ahmad Saijan. Ya, ustadznya siapapun, ketika kita niat thalabul ilmi, dan thalabul ilmi dasarnya itu syukur, maka prambanan akan terasa begitu dekat, maka Klaten akan terasa begitu dekat. Tapi ketika tidak ada rasa syukur, walau mungkin rumahnya condong catur, seolah ternyata jaraknya luar biasa jauh.
Maka apa? Tanamkan dalam diri kita untuk selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya kita bisa menerima apapun yang menjadi kehendak Allah. Banyak ketika cuaca begitu panas, mereka berkomentar, astagfirullah, panasnya koyo neng neraka. Apakah pernah mereka ke neraka? Mati saja belum. Tapi ketika Allah berikan hujan yang begitu deras, mereka pun juga komentar, ya Allah, udan ramandek-mandek, gak listrik mati ora urip-urip. Itulah namanya manusia, lebih banyak berkeluh kesah, lebih banyak sambat daripada menerimanya. Saya kemarin tanggal 23 berangkat mengawal umroh 85 jamaah. Ada yang sebagian memang mantapnya Garuda, ya sudah kita layani pakai Garuda. Tapi ada yang sebagian mantepnya Lion. Karena apa? Karena lebih murah saja. Qadarullah, ternyata yang Lion itu harus delay. Sebetulnya bukan hanya Lion, kadang Garuda pun juga. Kebetulan pas jadwalnya Lion, dan delaynya hampir 12 jam. Ya, sudah naik kemudian disuruh turun lagi. Sudah turun disuruh naik lagi. Sudah di atas disuruh turun lagi. Hampir banyak mereka yang putus asa begitu. Ya, kebetulan saya mengawal yang Garuda waktu itu. Memang tugasnya seperti itu. Nah, apa yang diambil keputusan waktu itu? Pesawat segera take off ketika ada pengurangan beban yang ada di pesawat. Maka kesimpulannya harus ada 40 jamaah yang ditinggal. Panjenengan bisa membayangkan ketika rombongannya 50, yang 40 ditinggal. Kan begitu? Yang 10 mereka sama siapa? Yang 40 kapan berangkatnya? Atau pilihan yang kedua, yang dikurangi bahan bakarnya. Ora tekan piye? Artinya nanti harus transit di negara tertentu menambah bahan bakar. Kan begitu? Akhirnya diambillah ternyata yang kedua, yakni pengurangan bahan bakar. Saya hanya ingin melihat reaksi jamaah-jamaah. Apakah diantara mereka lebih banyak menerima atau lebih banyak yang berkeluh kesah? Top. Rolas. Yang diambil bukan hikmahnya. Hikmahnya apa? 2 kali mendapatkan makan gratis. Sebagai kompensasi karena apa? Terjadi penundaan penerbangan. Kono komentar. Ya, semoga hadirnya para ibu dengan hadir yang niat hanya karena Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah para pengikut-pengikut beliau, termasuk kita semua yang hadir di masjid ini. Amin ya robbal. Ini doa sehingga nggak perlu ragu-ragu mengucapkan amin. Mengapa
terpolitisir. Ada yang ternyata mereka ketika didoakan kok nggak mengamini, kan laku. Ada juga yang akhirnya melecehkan agama. Nggak ada lah sholat kemudian 2 jari yang keluar begini kan. Ini kalau saya kok agak aneh-aneh. Apalagi sampai 3 keluar begini. Yang keluar pasti 1 jari begini kan begitu. Para ibu yang kami hormati, tahun 2023 telah berlalu dan kita posisi berada di awal tahun 2024. Sesuatu yang telah berlalu tidak mungkin akan terulang sama persis untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang. Karena cirinya waktu satu berjalan begitu cepat. Yang kedua, tidak akan mungkin kembali ke waktu yang sebelumnya. Sesuatu yang terjadi tidak mungkin akan terulang sama dengan apa yang akan kita lakukan. Tentu kita berharap di tahun 2024 kita akan berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu. Jangan terjebak di mata manusia. Karena manusia kadang-kadang melihat manusia yang lain itu bukan dari kebaikan dan ketakwaannya, tapi bisa mungkin dari jabatannya. Ketika jabatannya tinggi, begitu kita mundur-mundur, kalau mungkin kita bersimpuh di hadapannya, maka paling tidak siapa manusia yang terbaik? Saya sampaikan ada 8 poin manusia yang terbaik. Apa yang pertama? Khairun nas mola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal-amalnya. Banyak di antara kita yang selalu kemudian menyesal di belakang. Kok tidak sejak kemarin ya? Kok baru sekarang? Ya, kita masih diberikan kesempatan daripada yang tidak diberikan kesempatan. Karena yang namanya ajal bisa terjadi kapanpun. Dan kita posisi sedang melakukan apapun, dan bisa terjadi ketika kita berada dimanapun. Betul? Nyun sewu, geger di grup umroh 23 Desember kemarin. Namanya Ibu Raden Roro Ngadira. Yo tenanan ya, Bu Raden Roro Ngadira. Usia 85 tahun. Sungguh saya sangat bersyukur dengan usia 85 tahun. Beliau mulai dari mengambil niat di Bir Ali sampai proses tawaf, sampai proses sa'i tanpa menggunakan alat bantu. Artinya kursi roda atau skuter ya, yang sekarang sedang booming seperti itu, tapi beliau jalan kaki. Sesuatu yang jarang terjadi dengan jamaah yang usianya seperti beliau. Akhirnya pulang geger kemarin ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Geger di grup. Akhirnya semuanya membacatkan doa. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Sampai berapa kiriman WA itu dikirim, ternyata di kiriman yang kesekian ada kalimat Rasido mati.
Saya pun ya tidak tahu persis. Saya pun sudah terlanjur Allahumma firlah. Yang lain juga sama. Tapi itulah yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Memang beliau belum saatnya meninggal. Tapi sekarang posisi beliau ada di ICU, ICU. ICU. Ya. Jadi ukuran manusia yang terbaik apa? Panjang umur, banyak amal. Maka termasuk seseorang itu disebut panjang umur atau pendek umur bukan dihitung dari berapa banyak umur yang kemudian dilalui. Boleh dia 100 tahun, boleh dia 150 tahun, tapi ketika tidak ada kebaikan yang ia lakukan, maka baginya umurnya pendek, bahkan tidak bermakna sama sekali. Bisa jadi kita umurnya ngepres, limited, pas-pasan umurnya. Tapi begitu banyak kebaikan yang kita lakukan, walau mereka sudah meninggal, di mata orang lain mereka belum meninggal karena kebaikannya tadi. Apa? Hidup di saat dia sudah mati karena kebaikan-kebaikannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, sudah nggak ada, sudah meninggal. Tapi melahirkan sekian ribu kiai, sekian pesantren yang mereka setiap saat tentu akan menyebut nama pendirinya itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal, tapi berapa puluh ribu SD, TK, perguruan tinggi, rumah sakit yang sampai sekarang bahkan namanya pun banyak. Masjid Ahmad Dahlan, Rumah Sakit Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad, karena kebaikan beliau. Saya nggak tahu suatu saat ada Universitas Saijan. Loh, ya ora ngerti toh. Loh, orang-orang yang baik itu akan diabadikan. Afandi menjadi jalan, ya toh? Tentu karena kebaikan beliau, bukan beliau. Walau sesuatu kalau sifatnya seperti kita, mengganti sesuatu yang sudah terbiasa memang agak sulit. Di sini sampai sekarang tetap Gejayan, ya toh? Apalnya tetap Gejayan sampai sekarang. Ya sekarang yang namanya Jalan Batian tetap Kalimambu, ya tetap Kalimambu. Lihat kan di Kalimambu, bukan Batian. Maka apa? Wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia adalah siapa? Wala umruhu wasa'a amaluhu. Mereka yang Allah berikan usia yang panjang, tapi usia itu dipakai untuk amal keburukan. Ini indikator atau ciri-ciri yang pertama. Padahal ada berapa ciri tadi? 8. Atau cukup 4 saja Pak ya? 4, nanti pengajian berikutnya 4 lagi. Kecil. Ya, baik. Kemudian yang kedua. Siapa manusia yang terbaik? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Dia tidak egois setelah bisa baca Qur'an,
Dia tidak egois ketika sudah mengamalkan Al-Quran, tapi dia berharap orang lain pun juga bisa belajar, mengamalkan, dan juga kemudian mengajarkan Al-Quran. Ibu-ibu yang kami hormati, kita tidak bisa membayangkan ketika hidup tanpa sebuah petunjuk, seolah kita mencari tujuan yang kita tidak pernah tahu jalannya, maka sulit sekali kita sampai tujuan. Sama kita hidup, tujuan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanpa ada petunjuk yang jelas, maka cita-cita yang mulia tadi tidak mungkin akan terwujud. Maka Allah apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda, memberikan petunjuk, petunjuknya yakni Al-Quran. Maka sampai-sampai anak-anak TPA diajarikan sejak kecil kami baca Al-Quran pedoman kami, agar terang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Ternyata ketika kita ingin selamat dunia akhirat, syaratnya apa? Pegang Al-Quran. Ada 3 kelompok manusia dalam menghadapi Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Fatir ayat 32. Apa yang pertama? Ada golongan zalimul linafsi. Mereka orang yang menganiaya diri sendiri. Dia bisa baca Quran, dia mengamalkan Al-Quran, tapi juga mengamalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kewajibannya iya, larangan yes. Sholatnya tertib, mau main kartu, disiplin. Puasanya rajin, ngintip aurat tetangga juga rajin. Sedekah rajin, tapi mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil juga rajin. Ya. Jadi ada yang ternyata mereka rajin berbagi, tapi bukan dari sumber yang halal. Bisa jadi. Apa itu? Drum band. Yuk delok yuk. Maka kita hati-hati, jangan menjadi zalimul linafsi, menganiaya terhadap diri sendiri. Berbuat baik tapi juga diimbangi dengan berbuat buruk. Ini nampaknya itu masih banyak yang terjadi. Kita evaluasi, kita introspeksi. Seandainya masih, mari sama-sama kita perbaiki biar tidak menjadi golongan zalimul linafsi. Mereka orang yang menganiaya diri sendiri. Imam sholat, azannya bagus, tapi selingkuh jalan. Loh, itu ya bisa jadi. Loh, yang namanya ustadz godaan gede loh, gede. Makanya untung di sini yang di depan saya yang sudah berumur-umur seperti ini. Ujiannya besar. Makanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan guru ngaji ada tidak? Kok banyak? Ada. Bilang banyak kok lihatnya ke saya. Saya lihat di media sosial ya, di berbagai daerah. Bahkan di Jawa Timur ada kiai yang harus dijemput paksa
oleh aparat karena memang melakukan hal yang tidak semestinya kemudian dilakukan. Kelompok yang kedua apa? Wa minhum muqtasidun. Mereka orang-orang yang di tengah-tengah, kewajibannya dilaksanakan, larangan kemudian ditinggalkan, tapi masih meremehkan hal-hal yang sifatnya sunnah. Dan terkadang masih melakukan perbuatan yang makruh atau perbuatan yang lebih baik untuk ditinggalkan. Alah, puasa Ramadan wis cukup, ra usah dadak neko-neko. Ra usah dadak Senin Kemis, nek Senin nyenen, nek Kemis ngemis. Ngopo dadak puasa Asyura? Apa dadak puasa Arafah? Jadi mereka hanya wajib-wajib saja yang kemudian diutamakan. Larangan ditinggalkan, tapi yang sunnah-sunnah kemudian ditinggalkan. Padahal apa? Puasa Arafah dosa 2 tahun bisa dilebur. Puasa Asyura dosa 1 tahun bisa diampuni. Artinya apa? Kesempatan akan berlalu begitu saja ketika kita tidak mampu mengambil kesempatan-kesempatan ibadah sunnah. Bar sholat langsung Allahumma antal jalan wa jalan-jalan itu. Ya Allahumma antas, ya Allahumma antal jalan. Kenapa? Memang hal-hal yang sunnah itu kemudian diremehkan. Apa golongan yang ketiga? Sabiqum bil khairat. Orang yang bersegera melakukan kebaikan ketika memang Al-Quran memerintahkan untuk segera melakukan. Contoh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji jangan dinomor sekiankan. Jenengan bismillah, ini perintah Allah, aku tok daftar. Ya lumayan itu sudah mulai titip KTP. C1 uang 25 juta. Masalah nanti berangkatnya kapan, ra usah dipikir. Yang namanya umur yang kuasa hanya Allah. Sekarang banyak orang umroh karena dia berpikirnya umur. Karena sekarang antrian haji berapa tahun? 34 tahun. Ya so pinter panjenengan sama nih. Umur berapa? 57 tambah 34. Oh. Sehat. Tapi seandainya sampai umur itu pun nggak apa-apa. Tahun 2023 kemarin ada yang 116 tahun dia berangkat haji. Ada yang 106 tahun berangkat haji. Mengapa kita kemudian meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ada yang muda kemudian juga berpenyakitan? Anten mboten? Tidak sedikit. Yang tua sehat banyak? Banyak. Maka apa? Tidak perlu ragu-ragu. Kadang-kadang kalau pripun Pak umroh nggih wong kula niku ketinggalipun mboten tekan umure. Ra tekan umure. Seolah ternyata mendahului apa yang menjadi kehendak Allah. Umrah nggak apa-apa, ning haji juga direncanakan. Wong sekarang Bu, ketika nun sewu, ibu-ibu sudah daftar haji, kemudian ibu ditakdirkan meninggal, itu bisa digantikan keluarga intinya tanpa antri sebagaimana dari awal. Ini saumpami loh Bu, saumpah. Kok wedi ra sida. Ya udahlah Ustadz saja. Ustadz sudah daftar, masa sudah berkali-kali sih ya, karena pembimbing ya. Kemudian nun saya hanya gambaran. Sebelum saatnya ternyata saya meninggal, maka keluarga inti bisa menggantikan tanpa antri dari awal. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tidak ada. Karena apa? Bisa digantikan oleh orang lain. Ya.
Para ibu yang kami hormati, itu tadi yang keberapa ya? Baru yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Siapa manusia yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidupnya bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kita jangan terlalu merendah posisi kita. Itu enggak penting, Bu. Posisi cleaning service ketika ternyata bisa mewujudkan lantainya bersih, kacanya bersih, halaman bersih, orang lain senyum ketika hadir di kantor kita, itu bagian manusia yang terbaik. Satpam ketika orang yang ternyata lewat merasa nyaman, semua dapat diatur sedemikian rupa, akhirnya mereka senyum ketika lewat situ, berarti beliau manusia yang terbaik. Jadi jangan sampai kita berpikir kemudian cuma di atas saja, di bawah pun kemudian ternyata kita harus angkat, karena Allah tidak mengukur dari kedudukannya, manfaatnya. Yang kaya-kaya bismillah, bagaimana orang lain bisa merasakan dengan kekayaannya. Saya tawari lagi, saya sering menawari. Ini besok bulan Januari, sekarang Januari ya? Iya, Januari tanggal 28 saya akan mengadakan tabligh akbar di Kebumen. Salah satu programnya kita akan berbagi mukena dan sarung. Ini semangat Isra Mi'raj, biar mereka orang-orang yang ternyata tidak mampu bisa terangkat, bisa senyum ketika sholat dengan mukena yang baru dan sarung yang baru. Kemudian juga nanti tanggal 27-nya itu di Kecamatan Binangun, nanti ada kampung yang cukup kecil, yang berhuni paling rumahnya paling hanya 20-30. Nanti mau kita angkat juga, kita beri juga nanti alat-alat, walat tulis, ya, alat sholat, walat tulis, alat sholat. Ini yang Kebumen sudah mengajukan berapa? 91. Oh, kayak banget ini ya. Tapi saya mengapa harus ragu? Sekarang yang datang di sini berapa? Ada 100? Rampung urusannya. Butuh 91, yang datang 100 kok. Saya menganggarkannya satu alat sholat 100.000. Nanti kalau turah biasa saya tuh gadok-gadoknya untuk beli yang lainnya. Karena nanti kalau nanggung 75 rak nanggung toh, dadak nyusui selawe toh. Ya nanti yang mau ikut bersama dengan saya, ikut sumbangannya saja lah, nggak usah ikut ke pengajiannya, nggak ngentek-ngenteknya snack. Iya, makanya harus nyumbang nanti ya. Kesempatan lain apa biar kita bermanfaat? Saya sampaikan berkali-kali, sama matur nuwun, panti asuhan saya sudah berdiri tegak, tinggal finishing. Kemarin ada hamba Allah yang ikut umroh bersama dengan saya untuk keramik Ustadz Saijan 2 lantai, nanti kami semuanya alhamdulillah mungkurang semene, pasire sama tenagane. Pun paham? Loh, katanya kita ingin khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia yang kemudian bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu number berapa? 3. Oh, number 3. Sekarang number 4. Apa yang keempat, para ibu yang kami hormati? Orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Mereka hidup dengan orang lain bisa menjaga, in English, unggah-ungguh, tata krama, subosito. Ini kemarin ada karyawan saya yang mau keluar, pas waktu minta diberi pekerjaan, ke rumah nangis-nangis sama orang tuanya. Lare kula Pak menika nggih kerja teng mriko ngeten-ngeten, kula nyuwun pun tampi nggih wonten SD Muhammadiyah Nitian, saya pertimbangkan. Loh, tapi ketika mau keluar
kok cuma WA. Ya tak? Berarti apa? Ya tidak punya unggah-ungguh. Saya katakan datang baik, pamit dengan cara yang baik. Biar apa? Meninggalkan sesuatu yang baik. WA enggak saya jawab. Bukan saya dendam, saya ingin memberikan pembelajaran. Mbok yo nek jur teko apik lunga ki yo apik. Ngaten mawon mboten kok kula dendam. Ora mung rada mangkel. Apa bedane kuwi ya? Bagaimana ketika kita ternyata bertamu dan kita menerima tamu, ada akhlaknya. Bagaimana kita bertetangga, ada akhlaknya. Bagaimana kemudian kita bergaul dengan orang yang berlainan agama, ada tata caranya. Itu yang kita lakukan. Tidak apa? Hidup itu penuh dengan akhlakul karimah. Orang sedang ngaji berkali-kali ketemu orang lain kok, hai, bye. Mengapa kok kemudian malu dengan assalamualaikum sebagai ciri khas kita? Bahkan kita itu boleh mengucapkan salam ketika kita tidak mengetahui, belum mengetahui yang di depan kita itu agamanya beda dengan kita. Boleh bu, panjenengan misalnya tindak kemana ada kerumunan, assalamualaikum, gitu kan, gitu ya. Mereka tidak jawab karena bukan Islam, kita nggak berdosa. Tapi berdosa ketika kita sudah tahu mereka agamanya beda dengan kita. Kalau belum tahu tidak apa-apa. Kenapa? Justru untuk mengetahui apakah di antara mereka ada yang seagama dengan kita atau ada yang tidak seagama dengan kita. Kan begitu intinya. Jadi tidak masalah. Apalagi kalau sudah kenal begini, ketemu melengos gara-gara kemarin tidak dapat door prize. Astagfirullahaladzim. Bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua? Saya berbesmili, nangis. Mengapa nangis? Karena airnya keluar dari mata. Kalau tidak dari mata itu namanya pipis. Coba lihat dalam sebuah media sosial. Di beberapa media begitu, ada seorang anak yang menuntut orang tuanya sampai angka miliatan. Itu anak dari mana? Aku gemes ya. Dan coba dia nggak membayangkan bagaimana seorang ibu kemudian hamil, semakin besar hamilnya semakin berat. Tidak mungkin hamil ditinggalkan ke pasar lebok kayak mana? Tidak sedikit yang harus meninggal dunia saat melahirkan. Taruhannya nyawa. Bahkan ditebus dengan apapun, tidak pernah akan tercukupi. Kok sampai ada ternyata anak yang menuntut seperti itu. Ibu-ibu laksana matahari yang bersinar tanpa minta balasan. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Niku lho kok yo masih ono bocah kok ngono kuwi. Bahkan belum lama saat lihat di media sosial ada anak berdua menitipkan orang tuanya di Pantai Vreda, di pantai sosial, mengatakan nanti kalau meninggal kami tidak perlu diberitahu kabar meninggal orang tuanya. Ini kan? Ngerti ngono biyen dilebokke meneh wae. Ini akhlak bu, akhlak. Sekarang nomor
5. Apa nomor 5? Manusia terbaik manusia yang wa ya'muruna bil ma'ruf, senang mengajak kepada kebaikan. Ada kesempatan baik jangan hanya untuk dirinya, tapi orang lain diajak untuk berpartisipasi berbuat baik. Ada jadwal pengajian saja, share di grup yang lain, biar mereka juga ikut hadir. Gak usah berpikir masalah snack, ya. Kita niatnya ngaji kan begitu. Dan kemudian pengurus juga enggak kemudian risok dengan banyaknya yang hadir. Karena yang hadir itu niatnya bukan semata-mata itu snack. Walau snack itu penting. Artinya nek ora kebagian ya ora jurno mbok mogol, ranjur kagol, ndak apa. Oh, nggon aku wis ngono siji to. Dia aja. Tadi saya sampaikan Ustadz Saijan butuh sarung sekian, mukena sekian. Jenengan apa? Sebar luaskan biar apa? Ikut dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Nun saya Pak Bu, mengapa sama atur duit niku ben barange padha. Soalnya nanti kalau wujudnya barang, nun sewu, ada yang dapat merek ini nanti malah saling gesekan antar jamaah. Tapi ada yang memberi juga sama saya, udah WA saya, Ustadz saya mau kasih 36 mukena, tinggal diambil. Tetap saya ambil, ya toh. Mungkin saya berikan di tempat yang memang sama nanti mereknya. Kalau beda-beda ya toh, misalnya yang satu gajah duduk, yang satu gajah berdiri, yang satu gajah tidur gitu. Ranjur dadi masalah. Bukan apa-apa, wong itu nanti lebih atau gatu kayak nggo tuku liyane kok. Kan seperti itu. Nomor berapa ini tadi? Wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang terbaik orang yang mampu mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jangan menjadi penonton, jangan melakukan pembiaran ketika ternyata ada kemungkaran di depan kita. Bahkan kita punya kewajiban memilih pemimpin, misalnya ada pemimpin yang terbaik, kita boleh dong kemudian mempengaruhi kebaikan itu kepada orang lain. Agar apa? Ikut dia itu kemudian masuk ke dalam golongan yang berbuat baik. Masalah nanti kok beda pilihan, ya monggo-monggo saja. Tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Saat tadi malam ceramah masalah pemimpin, ya saya tegaskan, milih yang terbaik lah, ya toh. Jangan sampai kemudian ternyata hanya karena 50.000 rupiah, 100.000, akhirnya apa ya, niat baik kita tergelincir berubah pilihan. Nanti di akhirat sangat berat pertanggungjawabannya. La'anallahi ala rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang bawa sogokan, dan orang yang sogok-sogok. Nesu aku. Oh ya dundum duit, nek dundum duit bukan karena masalah kampanye, nggak apa-apa, itu baik sekali. Tapi ketika orang memberikan dengan niat biar dipilih, padahal dia banyak kekurangannya, akhirnya apa? Itu namanya suap. Kalau udah suap dilaknat oleh Allah itu loh. Kok ya rado? Wong di dunia tidak lama, mung ibarat mampir. Alhamdulillah. Sekarang nomor berapa, Bu? 78. Kok rada lali aku apa ge mau? Iya, baik. Sekarang yang ketujuh. Siapa manusia yang terbaik? Adalah mereka yang terbaik untuk keluarganya.
Sesibuk apapun para ibu, jangan kemudian lupakan keluarga. Yang istri berarti apa? Jangan melupakan tugas istri terhadap suaminya, sesibuk apapun. Maka pernah saya sampaikan di sini, ada salah seorang guru besar perguruan tinggi di Yogyakarta, profesor doktor seperti itu. Saya betul-betul sangat mengidolakan beliau. Suaminya biasa-biasa. Bukan seorang doktor, bukan seorang dosen, apalagi guru besar. Tapi kemudian ketika di rumah, yang melayani kalau ada tamu, mengeluarkan minum, mengeluarkan snack, mengeluarkan makanan, bukan pembantunya, tapi dia sendiri seorang profesor. Loh kok ngerti? Karena saya bertamu ke sana. Loh ketika saya bertamu, Bu, ampun jenengan, aku tak jupuk dewe sewalayan rapopo. Maaf Ustadz, saya ketika di rumah adalah istri dari suami saya, sehingga saya harus bertugas sebagaimana seorang istri kepada suaminya. Luar biasa. Ayo Dek, gawe wedang, ono tamu. Mengapa kita tidak falyukrim dhaifahu? Kita yang tampil memuliakan tamu. Apa kemudian kita menjadi rendah? Kan tidak. Kalau saya langsung, Mama Sur, Suryanti, Mama Sur, oh, Ayah Jan. Buok menono tamu, langsung Mama tampil. Mengapa Mama? Karena memang saya tidak punya pembantu. Ya coba, maunya sekarang istri ya sudah, kalau pagi begini sudah umbah nyetrika ngepel apa sudah, dia kan nggak kerja, memang sudah kerjanya itu dia di rumah begitu. Pokoknya kalau ada apa-apa ya dia yang menyiapkan. Kadang saya mau ada tamu 12 itu. Kalau lama sekali itu menjawabnya itu, berarti rodo nesu biasanya itu. Ora omong kat wingi lagi saiki. Tapi sampai rumah sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Biasanya apa? Rajangan roti hasil pengajian kemarin, ya tak? Gampang. Ya, terakhir. Siapa orang yang terbaik itu? Ternyata orang yang terbaik terhadap utangnya. Artinya ketika kita pinjam, utang kira apa-apa, tidak perlu alergi. Yang penting itu kemudian direncanakan dengan baik pengembaliannya, itu saja. Ya wong saya saja itu kalau tanda tangan, teman-teman guru mau mengajukan utang, kula niku gemeter. Iki kok 150 juta. Iki 130, 200 juta. Mosok kepala sekolah ora melu utang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya melu Dan bulan kemarin, bulan terakhir pinjaman saya selesai selama 5 tahun. Diperpanjang. Nah, soalnya gatel tapi saya bernafas dulu. Biasanya istri kan melihat struk gaji sekian-sekian kok kelongnya sekian gitu. Sekarang utuh gitu. Ini begitu bahagia istri saya. Bahagia sekali itu. Yang penting, tapi ada juga orang yang meremehkan utang. Meremehkan utang berarti apa? Mempersulit diri sendiri. Yakin kenapa? Mereka orang yang pernah panjenengan pinjami tentu mendoakan yang tidak semestinya pada akhirnya. Sudah direncanakan biar Allah yang mengatur. Sulit. Wong Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada saya juga seseorang datang kemana-mana begitu, pinjam uang, datang kemana-mana pinjam uang, bahkan minta uang infak masjid. Karena sampai ke saya itu. Saya sampaikan yuk, kemudian janganlah, karena saya juga termasuk sudah menjadi korbannya.
Ya kesajian orang-orang nggak tegelan ya, sama-sama gitu ya. Kemudian ke rumah minta sekian-sekian, ya saya ada ya, saya bilang masa nggak ada. Ya udah, Bismillah, nanti akan saya transfer kepada Bapak. Saya ingatkan Pak, ini sudah sekian bulan, hampir setahun 2 tahun. Kalimatnya, barang siapa orang yang ternyata memberikan kelonggaran untuk bayar utang, maka dilonggarkan oleh Allah. Turak yo menyalahgunakan dalil itu. Padahal sesuatu yang tergesa-gesa dan diperbolehkan, salah satunya itu adalah membayar hutang. Kalau belum jatuh tempo kok lunas, alhamdulillah. Kayak ini di SD Muhammadiyah Nitian kok nggak dipindah-pindah begitu. Kemungkinan karena hutangnya belum lunas kelihatannya. Karena masih ada 1,5 miliar kita hutang untuk pembangunan gedung. Tidak apa bang, itu untuk sekolahan kok. Dan juga sudah kita buat skenario bagaimana cara pengambilannya kan begitu. Saya kira demikian, dah 1 jam ternyata tidak terasa ya. Saya terasa dingin. 1 jam saya menyampaikan materi terkait dengan masalah manusia yang terbaik. Saya buka barangkali ya 5 minutes. Jika ada yang mau komentar.